Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Konstat. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal yang sesuai dengan tipe soal yang keluar pada saat SKD CPNS tahun 2023 dan kemudian ada juga di kisi-kisi CPNS tahun 2024. Kita mulai soal nomor 1. Nomor 1. Seorang tukang kayu menerima pesanan membuat 280 kursi untuk sebuah restoran. Jika dikerjakan sendiri, tukang kayu tersebut membutuhkan waktu 42 hari untuk menyelesaikan semua kursi. Berapa banyak tambahan tukang kayu yang diperlukan agar pesanan kursi tersebut selesai dalam waktu 2 minggu? Jadi ini maksudnya tambahan orangnya ya teman-teman. Pilihan jawabannya A. 3 orang, B. 4 orang, C. 5 orang, D. 9 orang, dan E. 10 orang. Oke, kita kerjakan dulu. Jadi yang diminta itu ada 280 kursi ya teman-teman. Ada 280 kursi, kemudian dikerjakan selama 42 hari, itu dikerjakan oleh satu orang ya. Jadi sini kita buat satu aja. Kemudian di sini lagi bandingannya itu 280 kursi juga. Kemudian diselesaikan selama berapa? 2 minggu ya teman-teman. Tapi satuannya harus kita samakan dulu. 2 minggu jadi kita jadikan hari sehingga itu hitungannya 14 hari ya teman-teman. Nah ini kemudian yang ditanya. Kita notasikan dulu sebagai X gitu ya yang ditanya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita untuk tahu tambahan tukang kayunya gitu ya. Di sini ya teman-teman, mungkin ini bahasa soalnya ini menurut saya perlu sedikit direvisi ya, bukan tambahan tukang kayu sih. Tapi kalau misalnya 2 minggu itu dikerjakan oleh berapa orang gitu ya teman-teman. Ini maksudnya dikerjakan biar nanti nggak bingung. Dikerjakan oleh berapa orang gitu ya. Ini pertanyaannya ya teman-teman. Kita revisi sedikit soalnya. Kemudian ini kan kita mau cari perbandingan ini ya teman-teman. 280, 42, dan 1. Ini kan 3 ya teman-teman. Jadi kayak 3 perbandingan. Tapi karena angka 280-nya ini sama, kita bandingkan aja ini yang ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal cari nilai X-nya itu berapa. Jadi perbandingannya itu 42 dikali X sama dengan 1 dikali 14 gitu ya. Oke, kita hitung di sini saja. 14 dikali 1 gitu ya, sama dengan 42 X. Sehingga X-nya ini sama dengan 42 dibagi 14. Nah, ini hasilnya itu sama dengan 3 ya, teman-teman. Sehingga jawabannya itu adalah A, 3 orang. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi nomor 2. Pilihlah pecahan yang merupakan bentuk paling sederhana dari 24/36. Jadi teman-teman, kalau misalnya nanti kalian dapat soal seperti ini gitu ya. em, jadi kita lihat dulu. Kita lihat dulu bilangannya, bilangan pecahannya. Ini kan semuanya itu bilangan genap ya teman-teman. Kalian lihat di sini ujungnya. Ini 4, kemudian ini 6. Sehingga kemungkinan teman-teman ini pecahannya itu juga yang bisa dibagi dengan genap gitu ya teman-teman. Biar dia habis gitu. Nah kemudian 24 itu bisa dibagi berapa sih yang paling besar? 24 itu kan bisa dibagi 12 ya teman-teman. Kalau dibagi 12, 24 itu sama dengan 2. Kemudian kita lihat lagi nih 36 bisa dibagi berapa? 36 itu juga bisa dibagi dengan 12 gitu ya. Itu sama dengan 3. Sehingga kalau pecahan ini yang paling besar ya 24/36 ini sama-sama dibagi 12, dia itu akan menjadi 2/3 teman-teman. Sehingga pecahan yang paling sederhananya itu langsung aja tuh kita pilih 2/3.
Nah, tapi cara analisis seperti ini itu tergantung pada pengetahuan kita tentang angka ya, teman-teman. Maksudnya 24 ini paling besar dibagi berapa ya? Kalau dibagi 6, ada bisa lagi nih yang lebih besar 12 gitu ya. Jadi cara seperti ini juga tergantung pada pengetahuan kita masing-masing ya, teman-teman. Oke, sehingga jawabannya itu adalah 2/3. Selanjutnya, nomor 3. Ani dan Budi membagikan kue dengan perbandingan 3/5. Jika Ani menerima 3/8 bagian dari seluruh kue, berapa bagian yang diterima Budi? Jadi perbandingannya itu 3/5 ya teman-teman. Kemudian yang bagian ini Ani gitu ya. Ini Ani, kemudian ini Budi. Yang Ani ini Yang Ani ini katanya dapat 3/8. Kemudian kita cuma minta dicari yang Budi ini kemudian berapa nih bagian yang diterima Budi gitu ya. Nah, dari sini teman-teman, kita harus buat dulu bahwa keseluruhan kuenya itu berarti 1 ya. 1, kemudian udah dikurang ini yang Ani udah diketahui 3/8, berarti tinggal kita kurang aja. 1 dikurang dengan 3/8 gitu ya. Kalau ini mungkin masih bentuknya itu masih bingung kita buat dulu satunya itu menjadi 8/8 dikurangi dengan 3/8. Sehingga dengan mudah kita dapatkan jawabannya adalah 5/8. Sehingga jawabannya adalah C, 5/8. Oke, sekarang kita lanjut lagi nomor 4. Soal bahasa Indonesia ya teman-teman. Ini untuk TWK. Kita baca dulu paragrafnya. Kemacetan lalu lintas di kota besar semakin parah dari hari ke hari. Penyebabnya adalah pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan perluasan infrastruktur jalan. Selain itu, minimnya transportasi umum yang layak membuat masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Akibatnya, polusi udara semakin meningkat dan waktu tempuh perjalanan menjadi lebih lama. Simpulan yang tepat untuk paragraf di atas adalah A. Kemacetan di kota besar disebabkan oleh banyaknya kendaraan pribadi. B. Perluasan infrastruktur jalan harus dilakukan segera. C. Masyarakat lebih suka menggunakan kendaraan pribadi karena transportasi umum tidak layak. D. Kemacetan di kota besar menimbulkan dampak buruk seperti polusi udara dan perjalanan yang lama, serta E. Kemacetan lalu lintas disebabkan oleh pertumbuhan kendaraan yang tidak seimbang dengan infrastruktur. Oke, teman-teman, yang ditanya adalah simpulan. Kita lihat dulu pilihan jawaban yang A ya. Kemacetan di kota besar disebabkan oleh banyaknya kendaraan pribadi gitu ya. Pilihan jawaban yang A ini, teman-teman, kurang tepat karena tidak menyebutkan masalah infrastruktur dan dampak dari kemacetan gitu ya, teman-teman. Hanya banyak kendaraan pribadi gitu ya. Berarti ini salah, bukan kesimpulannya nih gitu ya. Kemudian yang kedua, perluasan infrastruktur jalan harus dilakukan segera. Ini memang solusi yang bisa diambil teman-teman, tapi ini tidak mencerminkan kesimpulan dari seluruh paragraf gitu ya. Karena di sini kan dia emang bicara tentang infrastruktur ya. Kemudian di sini kan juga ada membicarakan tentang polusi nih teman-teman. Di sini tuh kalau di pilihan jawaban yang B itu belum include di sini gitu ya. Berarti ini dieliminasi, ini juga dieliminasi. Kemudian pilihan jawaban yang C. Masyarakat lebih suka menggunakan kendaraan pribadi karena transportasi umum tidak layak. Oke, ini memang ada gitu ya, tapi hanya menyebabkan salah satu penyebabnya saja gitu ya, dan tidak termasuk dari dampak keseluruhan masalahnya. Jadi ini juga dieliminasi ya teman-teman. Kalau kesimpulan itu dia harus apa namanya ya, harus keseluruhan dari paragraf itu termasuk di situ gitu ya, dibicarakan gitu. Oke, kita lihat dulu yang D. Kemacetan di kota besar menimbulkan dampak buruk seperti polusi udara dan juga perjalanan yang lama. Nah, ini teman-teman jawabannya ya, teman-teman, karena merangkum hasil utama dari kemacetan yang diuraikan dalam paragraf ya, yaitu dampak negatifnya nih. Dampak negatifnya yaitu polusi udara dan juga perjalanan yang lama. Oke, jawabannya adalah D ya, teman-teman. Tapi sebelum itu kita lihat dulu pilihan jawaban yang E ini kenapa salah gitu ya. Kemacetan lalu lintas disebabkan oleh pertumbuhan kendaraan yang tidak seimbang dengan infrastruktur. Ini memang benar ya teman-teman penyebab dari kemacetan. Tetapi ini tidak menyimpulkan keseluruhan paragrafnya gitu karena tidak menyebutkan dampak dari kemacetannya.
Gitu ya. Sehingga jawaban nomor 4 adalah D. Kemacetan kota, kemacetan di kota besar menimbulkan dampak buruk seperti polusi udara dan juga perjalanan yang lama. Gitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 5. Perhatikan paragraf berikut. Laut di Indonesia adalah sumber daya alam yang sangat kaya. Tidak hanya kaya akan ikan, tetapi juga sebagai biota laut lainnya, seperti terumbu karang dan juga rumput laut. Laut Indonesia juga menyimpan banyak kekayaan mineral seperti minyak bumi dan gas alam. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum menyadari tentang pentingnya menjaga kebersihan laut. Pencemaran laut terus meningkat, terutama akibat sampah plastik yang dibuang sembarangan. Pertanyaannya adalah, gagasan utama dari paragraf di atas adalah A. Laut Indonesia kaya akan biota laut dan mineral. B. Laut Indonesia merupakan sumber daya alam yang kaya. C. Masyarakat belum menyadari pentingnya menjaga kebersihan laut. D. Pencemaran laut diakibatkan oleh sampah plastik. Dan E. Minyak bumi dan gas alam banyak ditemukan di Laut Indonesia. Oke, teman-teman. Sebelum kita mengerjakan soal ini, kita harus tahu dulu apa itu gagasan utama ya, teman-teman. Jadi gagasan utama itu adalah pokok pikiran yang mengarahkan paragraf itu, gitu ya. Jadi, untuk menemukan gagasan utama, kita perlu memahami inti dari keseluruhan paragraf. Oke? Nah, gagasan utama itu, teman-teman, bisa ditemukan di awal paragraf, akhir paragraf, atau awal dan akhir paragraf, gitu ya. Kita lihat dulu paragrafnya. Ini ya teman-teman. Laut Indonesia adalah sumber daya alam yang sangat kaya. Oke, ini adalah pernyataannya. Laut Indonesia adalah sumber daya alam yang sangat kaya. Oke. Kemudian tidak hanya kaya akan ikan, ini udah menjadi kalimat penjelas dari sini ya teman-teman. Nah, sehingga kita lihat lagi, kemungkinan besar teman-teman, ini adalah jawaban yang benar ya teman-teman. Laut Indonesia merupakan sumber daya alam yang kaya. Oke, sekarang karena jawabannya itu adalah yang B, kita lihat dari tanda ini ya, Laut Indonesia adalah sumber daya alam yang sangat kaya. Jadi kata ini, kalimat ini yang membangun keseluruhan paragrafnya ya. Karena kenapa? Lihat ini, tidak hanya kaya akan ikan, berarti kan di kalimat yang ini, itu tuh sudah mendukung kalimat yang ini ya teman-teman. Tidak hanya kaya akan ikan, tetapi juga akan biota laut seperti contohnya gitu ya. Kemudian menyimpan banyak mineral kan karena dari kaya ini tadi sumber dayanya gitu ya, gas alam juga gitu ya teman-teman. Dan kemudian ini juga kayak apa ya? Sayangnya gitu, hal yang disayangkan itu kan juga sayangnya kenapa nih? Karena sumber daya alam yang sangat kaya, tapi ada hal yang kemudian harus ditingkatkan lagi gitu ya. Sayangnya kenapa? Nah, ini kan juga berawal dari kalimat yang ini gitu ya. Jadi kita tahu bahwa paragraf ini dibangun dari kalimat Laut Indonesia adalah sumber daya alam yang sangat kaya gitu ya. Sehingga pilihan jawabannya itu adalah yang B. Laut Indonesia merupakan sumber daya alam yang sangat kaya. Oke, kita udah menemukan jawabannya adalah B ya teman-teman. Sekarang coba kita lihat dulu mengapa jawaban yang A, C, D, dan E ini menjadi salah. Oke, kita lihat dulu pilihan jawaban yang A. Laut Indonesia kaya akan biota laut dan mineral. Ini kurang tepat karena dia itu hanya menyoroti biota laut dan mineral, tidak seluruh rangkaian kekayaan dari laut. Gitu ya teman-teman. Berarti ini kan tidak mencerminkan eh, gagasan utamanya gitu ya, karena hanya membicarakan biota laut dan mineral saja. Kemudian yang C dan D, masyarakat belum menyadari pentingnya menjaga kebersihan laut, kemudian pencemaran diakibatkan oleh sampah plastik. Yang C dan D ini, teman-teman, dia itu hanya membahas masalah pencemaran saja gitu ya. Jadi ini fokus ke masalah pencemaran yang merupakan bagian tambahan dari paragraf ini. Jadi ini kayak tambahan dari paragrafnya ke paragraf penjelas mungkin bisa dibilang gitu ya. Dan ini bukan gagasan utamanya gitu ya. Yang ditanya adalah gagasan utama.
Sedangkan yang E, teman-teman, kenapa yang E ini salah? Minyak bumi dan gas alam banyak ditemukan di Indonesia. Ini nih terlalu spesifik membahas tentang minyak bumi dan juga gas alam. Padahal paragraf ini, teman-teman, itu kan banyak membahas kekayaan lainnya yang secara umum, gitu ya. Sehingga pilihan jawaban yang benar untuk soal nomor 5 adalah B. Laut Indonesia merupakan sumber daya alam yang sangat kaya. Nah, ini juga sebagai informasi untuk kalian, boleh dicatat ya teman-teman, gagasan utama itu biasanya kita dapat temukan di pertama ada di awal kalimat, teman-teman. Jadi gagasan utama itu bisa ditemukan di awal kalimat. Jadi dia itu biasanya gagasan utama itu diungkapkan di kalimat pertama, kemudian kalimat berikutnya mendukung dan menjelaskan gagasan tersebut. Ini seperti contoh soal kita tadi ya, yang nomor 5. Kemudian yang kedua, itu akhir paragraf. Nah, bentuknya itu kadang-kadang paragraf ini dimulai dengan pendahuluan dulu, kemudian udah ada pendahuluannya, lalu diakhiri dengan kalimat yang menyatakan gagasan utama. Dan yang ketiga, gagasan utama itu bisa ditemukan di awal dan juga di akhir paragraf. Bentuknya seperti apa? Seperti ini. Pada beberapa paragraf, gagasan utama itu ditemukan di awal, kemudian di awal gitu ya, ada penjelasan dulu di pertengahan kalimatnya, dan kemudian dikuatkan dan diringkas kembali di akhir paragraf. Begitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, pada video kali ini kita cukupkan dulu pembelajaran kita. Semoga bisa dimengerti ya, teman-teman, penjelasannya. Semangat terus belajarnya. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share konten-konten yang bermanfaat dari Konstat ya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.